Tuhan, senang bisa berkumpul lagi di tempat ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, siapa yang belum salam-salaman di sini? Kalau saya tadi belum semua sih, udah beberapa. Yang belum salam-salaman, bahkan yang sudah, silahkan salam-salaman lagi dengan senyuman yang terbaik. Saya percaya kita di sini semua bersuka cita, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, kita angkat pujian. Yesus.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kasih-Mu yang tak terbatas, yang tak dapat dipahami. Kau datang dan bertata di antara manusia. Pada salib-Mu di Kalvari, keagungan-Mu Kau beri. Dosa kita ditanggungnya, namun Dia bangkit dan hidup. Oh, tak terbatas kasih-Mu padaku, tak tunjukkan, ku serahkan hidupku. Oh, tak terbatas hidup di dalam-Mu, juru selamat yang kita menangkan. Ku nyatakan Kaulah Tuhan. Ku serahkan semua milikku. Hati ini penuh dosa, kasih-Mu yang menyucikan. Tak terbatas, oh tak terbatas kasih-Mu padaku, tak tunjukkan, ku serahkan hidupku. Tak terbatas, oh tak terbatas hidup di dalam-Mu. Tak terbatas kasih-Mu padaku, tak tunjukkan, ku serahkan hidupku. Tak terbatas, oh tak terbatas hidup di dalam-Mu, juru selamat yang kita menangkan. Jemaat dipersilakan duduk. Diambil dari perjanjian lama dari Yeremia 18 ayat 1 sampai ke 11. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk
Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan datang kepadamu dengan ucapan syukur kami karena kami saat ini seberapa yang ada kami boleh ada di tempat ini dan kami boleh bersama-sama menaikkan puji dan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga kembali boleh duduk diam merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai manusia ada 2 tipe manusia. Pertama, manusia yang merasa dirinya itu mampu. Merasa dirinya itu serba bisa. Dan merasa dirinya itu wah paling baik, saya ini nomor 1 ya. Pokoknya mah saya yang paling top.
Pernah nggak kita punya pikiran seperti itu? Apalagi kalau misalnya kita melihat di sekitar kita itu ada orang yang kita anggap lebih lemah atau lebih tidak baik. Ya. Atau kita anggap yang jahat. Atau yang kita lihat kelakuannya itu enggak bagus gitu kan ya. Pernah nggak kita merasa, dia mah begitu kelakuannya enggak bagus, dia kelakuannya tuh tidak baik. Mending saya dong. Saya ini lebih bagus, saya ini lebih baik daripada dia. Pernah gak kita punya perasaan seperti itu? Ya, pernah? Merasa diri lebih baik dari orang lain? Saya mah gak seperti dia, ya. Dia mah begitu orangnya, ya, tidak bertanggung jawab. Kalau disuruh, nggak bisa ngerjain, gitu kan ya. Saya lihat saya ini orang yang bertanggung jawab. Saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik, begitu kan. Lalu akhirnya apa? Kita menganggap orang itu, apa sih dia? Dia dikasih tanggung jawab gitu aja enggak bisa. Ya. Disuruh begini enggak bisa. Ya. Suruh begitu enggak bisa. Aduh gimana gitu kan ya. Kalau saya kan, saya lebih bisa lah dari dia gitu ya. Saya bisa mengerjakan ini, saya bisa mengerjakan itu gitu kan ya. Saya kan lebih bagus, saya lebih baik gitu ya. Nah itu ada orang model begitu. Ya. Lalu yang berikut, tipe berikut justru kebalikan daripada orang itu. Dia tuh merasa apa? Minder. Disuruh begini, saya emang gak bisa. Bukannya sombong ya, tapi mungkin kebalikannya, rendah diri ya. Rendah diri. Disuruh apa? Nggak mau. Disuruh begini? Nggak mau. Suruh begitu? Nggak bisa. Ya, jangan saya lah. Orang lain saja yang maju. Orang lain saja yang mengerjakan. Jangan saya, gitu kan ya. Saya nggak bisa apa-apa. Ya. Itu kebalikan daripada tinggi hati atau sombong ya. Menjadi orang yang rendah diri. Nah, sebetulnya baik orang yang tinggi hati atau orang yang rendah diri itu tidak dikenan Tuhan. Karena kedua-duanya menunjukkan bahwa dia itu adalah merasa dirinya orang yang kurang berharga. Ya. Orang yang kurang berharga. Nah ini bahaya. Ya. Kalau orang yang merasa diri tidak berharga berarti dia belum merasa aman dengan dirinya sendiri. Di dalam kehidupan manusia ada dua kebutuhan dasar yang paling mendasar di dalam hidup ya yang perlu untuk dia itu miliki dengan tepat. Yaitu masalah significance dan security. Ya. Rasa berharga dan rasa aman di dalam kehidupannya. Kalau orang tahu bahwa dia itu berharga ya, bahwa dia itu aman ya di dalam Tuhan, maka dia dalam menjalani hidupnya itu akan merasa enak. Tapi kalau hidupnya tidak merasa diri tidak berharga dan merasa tidak aman, ada saja sikapnya atau tingkah lakunya yang dia buat yang bisa menjadi orang menganggap itu bermasalah dalam kehidupannya. Makanya kenapa manusia itu harus memiliki rasa berharga yang tepat dan rasa aman yang tepat di dalam kehidupannya. Dan yang jelas yang kelihatan adalah kalau dia tidak memiliki harga diri dan rasa aman yang tepat, yang satu akan menjadi sombong, merasa diri yang paling baik dan sebagainya. Lalu yang satu itu akan merasa diri, saya ini tidak bisa apa-apa. Nah itu seperti itu dan dua-duanya ini bisa membuat masalah di dalam kehidupannya. Gitu ya. Nah sehingga sikap yang bagaimanakah yang seharusnya dimiliki dengan tepat? Dia tahu bahwa dia itu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dia tahu bahwa dia itu adalah orang yang aman di dalam kehidupannya karena dia berada di dalam Tuhan. Sehingga di dalam menjalani kehidupannya dia tahu kalau dia mampu, dia bisa melakukan segala sesuatu itu adalah karena Tuhan. Dan kalau dia merasa dirinya itu, jadi dia tidak meninggikan diri. Lalu kemudian yang satu sisi
orang itu tidak perlu merasa rendah diri dan merasa tidak bisa mampu melakukan apa-apa. Karena dia tahu orang yang berharga di mata Tuhan pasti ada salah satu paling tidak talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk dia yang bisa dia buat dan dia lakukan. Ya, jadi ada keseimbangan. Dan kemudian sikap ketika dia menghadapi situasi yang ada adalah dia memang kalau dia punya sikap tinggi hati atau sombong, dia harus datang sama Tuhan. Orang yang merasa rendah diri yang tidak mampu melakukan apa-apa, dia juga harus datang kepada Tuhan. Di dalam apa? Di dalam pertobatan. Ya. Nah, sikap yang bagaimana yang harus dia ambil? Yaitu sikapnya bukan tinggi hati, bukan juga merendahkan diri. Tapi dia tahu dirinya sebagai manusia di hadapan Tuhan, dia itu adalah orang berdosa. Ya, bukan masalah dia berharga atau tidak berharga, tapi dia tahu bahwa itu adalah orang berdosa. Jadi dia harus datang kepada Tuhan. Nah, yang tinggi hati di sini digambarkan seperti bukan pemungut cukai, orang Farisi. Ya, itu tinggi hati. Wah, tinggi hati sekali. Karena dia orang terpelajar, tahu segala macam tentang hukum Tuhan. Lalu dia mampu melakukan segala sesuatu, hukum Taurat terutama, aturan-aturan yang ada. Dia mampu melakukan semuanya itu. Kalau pemungut cukai, apalah dia. Ya, dia itu dianggap orang jahat dalam masyarakat. Bahkan mungkin dianggap sampah masyarakat. Karena apa? Ya kelakuannya yang tidak bagus. Begitu. Ya, yang memberas orang. Ya, memberikan pinjol kepada orang lain. Enggak ada pinjol zaman dulu ya. Sekarang ini yang dikenal pinjolnya. Nah kalau zaman dulu belum ada pinjol ya. Tapi gitulah pemungut cukai. Jadi minta uang ke orang ya. Siapa yang memang punya utang ditagih. Wah, tagihnya juga luar biasa begitu kan ya. Nah seperti itu. Nah jadi sikap, tapi di sini kita lihat kalau si pemungut cukai ini memang karena dosanya itu kelihatan. Ya. Kalau orang Farisi dosanya tidak kelihatan, tersembunyi. Nah, menganggap bahwa orang tidak bisa melihat perbuatannya. Tapi siapa tahu kan hatinya. Hatinya itu penuh dengan kejahatan. Merasa diri baik, tinggi hati itu adalah jahat di mata Tuhan juga. Karena dengan demikian orang seperti itu tidak mau mengandalkan Tuhan. Orang yang merasa dirinya baik, merasa tidak perlu Tuhan. Ya kan? Kebalikannya saya bilang orang yang rendah diri juga sama. Rendah diri juga orangnya hidupnya tidak bergantung kepada Tuhan. Ya, merasa diri tidak bisa sama. Berarti dia melihat kebergantungan kepada dirinya dan ternyata dirinya tidak mampu apa-apa. Ya, sikap yang benar adalah seperti pemungut cukai ini. Dia bukan rendah diri, bukan apa, tapi karena memang dia tahu dirinya adalah orang berdosa. Perbuatannya itu tidak bagus. Jadi sehingga dia apa? Dia datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah saya, orang yang berdosa ini. Nah, ya. Kalau orang yang sombong tidak mau datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan kasihanilah saya ini Tuhan, orang yang berdosa. Orang yang rendah diri juga sama, tidak mau datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, kenapa saya ini jadi orang yang rendah diri begini dan merasa diri tidak bisa apa-apa. Itu juga sama. Tapi yang harus dibuat adalah pikiran bahwa Tuhan, saya di hadapan Engkau adalah manusia yang berdosa. Sehingga saya membutuhkan Engkau. Itu Tuhan, kasihanilah saya. Tuhan, sayangilah saya. Begitu. Nah, ketika seseorang datang kepada Tuhan, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu penuh belas kasihan. Ya. Sebetulnya Tuhan kalau melihat orang yang tinggi hati atau kebalikannya orang yang rendah diri, sebetulnya Tuhan juga pengennya sih, sudahlah ini orang ini nggak bener gitu kan ya. Aku pengen bentuk lagi, ulang lagi aja, dihancurkanlah dia hidupnya begitu kan ya. Ya perumpamaan yang ada kita lihat dari Yeremia tadi kan. Yeremia kan disuruh ke tempat tukang periuk. Nah, di tukang periuk itu sedang membuat apa? Bejana dari tanah liat. Bejana tahu kan
atau bejana atau apa saja yang dari tanah liat lah, perlengkapan alat rumah tangga ada yang dibuat dari tanah liat juga kan. Itu dibuatnya dengan di tempat tukang periuk, pelarikan itu ya. Nah, diputer-puter, dibanting-banting, begitu dibakar gitu ya. Dan kalau misalnya waktu tukang periuk itu membentuk bejana, ada yang rusak compel sedikit gitu kan ya. Itu pasti dihancurkan lagi ya. Dihancurkan lagi, dibentuk lagi begitu kan ya. Nah, itulah hati Tuhan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada ngelihat yang sesuatu yang nggak benar dalam diri anaknya ya, yang tinggi hati, sombong, yang rendah diri dan sebagainya, Tuhan bilang, aduh aku mau bentuk nih ya, mau hancurkan nih orang ini begitu kan ya, supaya dia jadi bagus hasilnya. Tapi ya sebenarnya Tuhan ingin seperti itu, tapi Tuhan bilang nggak tega deh kalau orang itu berbalik sama Tuhan. Tuhan bilang, aku menyesal kalau ingin mendatangkan hukuman sama orang yang seperti itu. Nah, sebaliknya kalau Tuhan ingin merencanakan sesuatu yang baik sama seseorang, lalu orang itu berbalik berbuat yang tidak bagus dan jahat, tidak bergantung lagi sama Tuhan, aduh aku menyesal juga merancangkan yang baik, aku pengen lagi menjatuhkan malapetaka hukuman sama dia begitu kan ya. Itu hati Tuhan. Tapi sebetulnya sesungguhnya Tuhan tuh tidak mau bikin begitu, karena yang Tuhan inginkan kalau di Yeremia kita baca, dia menginginkan pertobatan dari orang yang bersangkutan. Kalau kita saat ini memiliki hati yang sombong, tinggi hati, merasa diri paling bagus, paling baik, merendahkan orang lain, ya, itu berarti tidak bergantung sama Tuhan, tidak membutuhkan Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Kita harus berbalik sama Tuhan, bertobat, gitu ya. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita sebagai anak Tuhan merasa rendah diri, tidak bisa apa-apa, tidak guna, udahlah untuk apa saya, apalagi saya udah bikin dosa besar, sudahlah, saya mah udah tidak layak di hadapan Tuhan, saya pergi aja dari Tuhan lah, menjauh aja dari Tuhan, ya, karena saya itu tidak bisa apa-apa dan dianggap orang juga nggak bisa apa-apa, gitu ya. Lebih baik saya pergi aja, udah saya nggak mau melayani dan sebagainya. Itu juga nggak dikehendaki Tuhan. Yang Tuhan mau adalah pertobatan. Balik lagi, yaitu apa? Datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan inilah saya, ya, kasihanilah saya, orang yang berdosa ini, ya. Nah itu yang Tuhan mau. Dan kita lihat bahwa Tuhan memandang ini adalah sesuatu yang baik, ya. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, ya, entah kita ini berada dalam posisi sebagai seorang Farisi atau kebalikan dari orang Farisi, ya. Kalau kita datang seperti seorang pemungut cukai dengan segala kerendahan hati dan mengatakan, Tuhan ini saya, dari sekian banyak orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa Tuhan. Maka Tuhan bilang, ini orang yang aku mau, ya. Bukan masalah melihat perbuatannya itu bisa atau tidak bisa dan sebagainya, tapi hatinya mau tidak berbalik kepada Tuhan, bertobat. Pertobatan itu berarti kita tidak belajar bergantung kepada diri sendiri, kepada kemampuan diri, tapi belajar bergantung kepada kekuatan Tuhan, kepada kemampuan yang dari Tuhan. Kebergantungan hanya kepada Tuhan, ya. Dan kalau kita melakukan hal itu, kita akan melihat bagaimana belas kasih Tuhan, Tuhan turunkan di dalam kehidupan kita, ya. Sekarang posisi kita ada di mana? Apakah saat ini dua-duanya sama, orang yang tinggi hati, orang yang rendah diri, sebetulnya itu saya katakan dia itu kurang berharga di mata Tuhan, tidak merasa aman dalam kehidupannya. Nah itu adalah satu dosa ya di hadapan Tuhan. Nah sekarang kita mau bagaimana? Posisi kita ada di mana? Apakah kita saat ini merasa bahwa saya mah lebih baik dari orang lain? Saya ini merasa mampu, saya ini serba bisa, pintar gitu ya. Tuhan, apa itu Tuhan? Ya, enggak ada Tuhan. Ya, saya kan ini karena saya bisa karena saya sendiri. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik sekolah, dalam segala hal apapun. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita sendiri dan tidak belajar bergantung kepada Tuhan, itu adalah dosa di mata Tuhan. Apakah kita ada di posisi itu? Atau kita berada di posisi Tuhan, saya ini hanyalah orang yang begini aja. Enggak seperti si Anu
dia mah bisa segala macam, saya bisanya apa? Gitu ya. Saya nggak bagus, gitu kan ya. Saya nggak bisa apa-apa, gitu ya. Dan orang sudah mencap saya orang yang tidak baik. Nah sekarang lalu gimana dong? Ah sudahlah, saya memang nggak bisa apa-apa. Udah Tuhan, aku mau pergi aja. Aku tidak pengen apa-apa, nggak mau ngapa-ngapain lagi Tuhan. Ya, saya mau pergi dari Tuhan. Ah itu ya, itu juga sama ya. Posisi kita ada di mana? Nah itu, dua-duanya ndak bagus, dua-duanya ndak baik. Ya, jadi apa yang harus kita buat dan lakukan? Apapun posisi kita ada di mana sekarang ini, Tuhan hanya inginkan dengan segala kerendahan hati, ya kita berbalik sama Tuhan, datang sama Tuhan, mengakui segala kelemahan yang ada di dalam diri kita masing-masing dan katakan, Tuhan kasihanilah saya, turunkanlah belas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan saya. Maka Tuhan yang penuh dengan belas kasih yang tak terbatas itu, Dia akan menurunkan belas kasih-Nya dalam hidup kita. Dan Dia akan menuntun kita dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Milikilah hati yang rendah hati, bukan rendah diri atau sombong, tapi rendah hati karena melihat keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, yang sebetulnya tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kekuatan yang dari Tuhan, maka kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kalau saat ini kami kembali boleh diingatkan oleh firman-Mu, supaya kami memiliki hati, bukan tinggi hati, bukan rendah diri, tapi hati yang rendah hati untuk datang mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus-Mu yang menolong kami supaya kami boleh melihat akan diri kami ada di posisi mana dan kami boleh mengambil sikap atau posisi yang tepat di hadapan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memakai hidup kami dengan produktif dalam hidup kami karena kami tahu bahwa keberhargaan kami, rasa aman kami sudah Tuhan penuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya persilakan kita semua untuk berdiri. Bersama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli kita. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan semua kita duduk. Bersama kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami ada, kami percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di tempat ini. Kami mau berdoa biarlah kiranya Tuhan terus memberikan kami kesehatan yang baik, kekuatan,
sehingga kami bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, baik itu yang bagi kami yang sedang berkuliah, yang bersekolah dan juga yang bekerja. Tuhan tolong kami supaya kami semua bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami juga mau berdoa untuk persekutuan yang akan dilaksanakan, yaitu untuk kegiatan yang mendatang. Ada Alfa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau bawa setiap anak-anak-Mu untuk datang di tempat ini dan bersama kami akan belajar tentang Engkau. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini dapat terdorong dan dapat membawa anak teman-teman mereka untuk datang bersama dengan kami dalam Alfa. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan CG yang sudah berlangsung. Kiranya Tuhan juga menolong setiap anak-anak-Mu yang selalu setia, yang selalu mengikuti kegiatan ini. Biarlah melalui CG yang diadakan, kami semua bisa saling menguatkan dan saling bertumbuh di dalam iman kami. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, mau berdoa untuk Eben dan juga Vero. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pemulihan, Tuhan Engkau menyembuhkan sehingga minggu depan kami bisa hadir bersama-sama lagi di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami percaya bahwa apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan Engkau tahu. Bersama mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Juru Selamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menjalankan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita beri yang terbaik. Bersama kita berdoa untuk persembahan kita. Bersama, bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Kita masuk dalam pengumuman. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ertina yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan kami mengucapkan selamat datang kepada yang hadir di sini, yang ada di Zoom, khususnya kepada yang baru. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di sini. Adapun kegiatan HSTBC pada Rabu tanggal 1 Maret, kita akan mengadakan Alfa yang ke 12.0 yang akan mulai di tempat ini jam 7 malam. Nah, bagi teman-teman di sini untuk hadir dan bisa mengundang teman-temannya. Dan pada Sabtu ini CG kita akan ditiadakan dulu, namun akan diganti kegiatan recharge night pada jam 17. Kepada semua teman-teman yang terlibat dalam pelayanan diundang untuk hadir bersama. Nah, setelah ibadah selesai, teman-teman di sini jangan pulang dulu karena kita akan menikmati berkat yang disediakan. Terima kasih.
Terima kasih Sonia untuk pengumumannya. Sebelum kita mengakhiri, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
di sini. Terjadi di sini. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersatu. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini karena Engkau telah menuntun kami Tuhan selama ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa untuk bersalam-salaman selagi kita menuju ke bawah. Dan kalau nggak salah di bawah masih ada kue ya. Ya, jadi yang belum ambil boleh ambil, yang sudah ambil kalau ada sisa boleh ambil lagi. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.